Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin sekedar berbagi tentang hal yang sederhana, yaitu wacana yang terbangun di masyarakat yang disebut dengan nikmat dan berkah. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya masih ingat betul dengan sebuah hadis yang pernah saya baca dan bahkan sering saya baca, dan saya kira para jamaah sudah sering mendengar. Ada sebuah hadis yang antara lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis itu dinyatakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathah." Kalau anak cucu Adam itu maksudnya manusia itu mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Di yang lain ada kata-kata idza matabnu adama inqatan wa amaluhu illa min thalathin. Ada 3 hal yang dikatakan oleh Rasulullah itu sebagai pengecualian dari amal perbuatan manusia yang pada saatnya nilainya itu tidak pernah hapus, tidak pernah mati, tidak pernah berhenti, tidak pernah terputus. Apa itu? Nah, dikatakan shadaqatin jariyah, sedekah jariah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang berguna, dan yang ketiga itu waladin salihin yat'aulah, atau anak soleh yang mendoakan ibu bapaknya. Para jemaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis itu terdapat satu amalan yang dikatakan oleh Rasulullah pahalanya tidak akan terputus meskipun orang yang melakukannya itu sudah mati, yang disebut dengan sedekah jariah. Karena sedekah jariah itu adalah sebuah amalan yang pahalanya terus mengalir dan tidak terputus. Dan juga ada ilmin yuntafa'u, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang nilai gunanya itu terus mengalir setelah orang mendapatkannya dan setelah orang itu memanfaatkannya, baik dalam pengertian menyebarkannya dan menggunakan ilmu itu untuk diamalkan. Yang ketiga, waladin salih yat'aulah, anak soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang pertama sedekah syariah itu? Setelah tahu sekilas mengenai amalan yang pahalanya tidak terputus, lantas sebenarnya apa yang disebut dengan sedekah syariah itu? Nah, kalau diartikan dalam pengertian kebahasaan, merujuk pada kata yang sering katakan orang, ada 2 kata di situ yang beriringan, sedekah dan jariah. Di dalam Al-Quran sendiri, Allah sudah menyatakan sedekah dengan istilah lain seperti sedekah, sedekah, yang artinya bisa sebagai pemberian atau bisa diartikan sebagai qardul hasan, pinjaman yang baik. Dengan begitu, orang yang melakukan sedekah pada hakikatnya merupakan orang yang sudah meminjamkan harta kepada Allah. Artinya nantinya Allah yang akan mengembalikan pinjaman itu, tentunya dengan pengembalian yang bernilai lebih daripada apa yang dipinjamkan olehnya kepada Allah. Maka ada nalar yang sudah difahami bahwa sedekah itu
akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah. Kelipat gandaan pahala itu tidak harus dalam wujud materi seperti apa yang diberikan. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan saya sedekah 1 juta, besok akan dapat 10 juta, bahkan 700 kali lipat dari uang 1 juta itu. Sehingga ada 700 juta yang bisa saya terima seminggu setelah itu, sebulan setelah itu, setahun setelah itu pengertian yang perlu dikoreksi. Karena nilai dari sesuatu itu bukan terletak pada bendanya, tetapi pada pemanfaatan atau kemanfaatannya. Maka ada yang disebut dengan harta yang penuh berkah. Nah, ini yang selalu saya sampaikan. Uang itu bukan diukur dari bendanya, tetapi diukur dari nilai kemanfaatannya. Demikian juga ketika kita bicara sedekah itu bukan diukur dari banyak atau sedikit sedekah itu, tetapi nilai kemanfaatan dari sedekah itu. Sehingga ketika Allah mengembalikan sedekah orang itu, artinya orang pasti menginginkan nilai lebih, ziyadatul khair dalam bahasa Arab, tambahan kebaikan, yang itu semua disebut dalam bahasa sederhana dengan barokah atau berkah. Dan semua orang menginginkan berkah, hidupnya penuh dengan berkah, bahagia di dunia maupun di akhirat. Karena kebahagiaan itu adalah sesuatu yang ingin dicari. Untuk apa kita punya harta tetapi tidak bahagia? Untuk apa kita punya ilmu tapi tidak bahagia? Untuk apa kita punya banyak hal tapi tidak bahagia? Jadi barokah itu bukan terletak pada bendanya, tapi pada nilai tambah dari benda itu. Kalau orang itu punya ilmu, dan dengan bertambahnya ilmu, orang akan bertambah ketaatannya kepada Allah, maka dikatakan ilmunya penuh dengan berkah. Kalau orang itu sehat dan kesehatannya itu bisa menambah ketaatannya kepada Allah, maka kesehatannya itu disebut kesehatan yang penuh dengan berkah. Ketika orang itu punya harta dalam bentuk apapun, dan harta yang dipunyainya itu menambah ketaatannya kepada Allah, maka hartanya disebut harta yang penuh dengan berkah. Sehingga dikatakan oleh para ulama, al-barakatu tuzitum fitta'ah. Berkah itu menambah taatmu kepada Allah, menambah ketaatanmu kepada Allah. Jadi kalau orang mengatakan hidup yang penuh dengan berkah, artinya bukan sekedar hidup, tetapi hidup yang bermakna. Bukan sehat yang dikatakan berkah, tetapi bagaimana kesehatan itu memberi makna. Karena banyak orang yang sakit, justru dengan sakitnya itu orang akan semakin dekat kepada Allah, sebagaimana cerita tentang Nabi Ayub. Yang sakitnya sedemikian parah, tetapi dengan sakitnya itu menambah ketaatannya kepada Allah. Jadi barokah itu tidak selalu terkait dengan banyaknya nikmat. Panjang umur misalnya, ada yang umurnya panjang tetapi semakin panjang umurnya justru semakin bermaksiat kepada Allah. Itu namanya panjang umur yang tidak berkah. Tapi ada orang yang umurnya pendek tetapi dahsyat ketaatannya kepada Allah. Seperti cerita tentang Mus'ab bin Umair, seorang sahabat Rasulullah yang umurnya pendek tetapi penuh makna. Makanya kata panjang umurnya itu tidak selalu dikatakan dia lama hidupnya, tapi apa nilai yang bisa diberikan oleh orang pada saat ketika dia hidup. Padahal tidak semua orang ketika hidup itu memberi nilai tambah pada dirinya dan orang lain. Saya termasuk orang yang seringkali mengingatkan pada teman-teman saya yang punya banyak tanah. Tanah yang berkah itu bukan karena tanah itu banyak atau karena itu subur, tanah itu indah dipandang, karena tanah yang tandus seperti Mekah itu punya keberkahan di hadapan Allah. Makanan yang berkah itu bukan makanan yang sekedar lezat, punya komposisi gizinya lengkap, tetapi makanan yang bisa mendorong pemakannya menjadi lebih taat pada Allah setelah memakannya. Sehingga pada saatnya makanan yang berkah itu akan makanan yang punya nilai tambah utama, yang nilai tambah pada orang yang memakannya, dan ketika orang itu makan dia bertambah dekat kepada Allah. Termasuk ilmu yang barokah itu bukannya banyaknya ilmu. Sehingga saya punya teman yang sudah bergerak dulu besar itu sangat tawadhu. Ilmunya penuh berkah. Karena apa? Dia rela berbagi pada semua orang, dan bahkan ketika dia mengajar itu terasa betul dia mengajar dengan ikhlasan. Dia mampu menggerakkan dirinya dan masyarakat untuk beramal dan berjuang untuk berdakwah
li'ila'i kalimatillah, untuk menghidupkan agama Allah. Penghasilan bagi dirinya untuk taat kepada Allah. Bahkan bisa jadi rezeki yang sedikit itu bisa semakin banyak nilainya karena banyak orang yang terbantu dengan rezeki yang diberikan oleh Allah pada dirinya, karena dengan rezeki itu dia bisa berbagi pada banyak orang, sehingga banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah berupa gaji yang tidak terlalu banyak itu. Sehingga sekali lagi saya katakan, kesehatan, harta, ilmu, jabatan, dan penghasilan yang kita miliki selama ini adalah bentuk karunia Allah yang harus kita pertanyakan. Apakah semuanya itu sudah membawa berkah atau tidak? Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada 5 kriteria kenikmatan yang mendatangkan barokah. Yang pertama, kenikmatan itu diperoleh di tengah kemaksiatan kepada Allah. Kenikmatan yang tidak mendatangkan berkah itu kenikmatan yang diperoleh di tengah kemaksiatan Allah. Sebaliknya, kenikmatan yang penuh dengan berkah itu kenikmatan yang diperoleh di tengah ketaatannya kepada Allah. Itu aja. Jadi kalau kita itu punya kriteria kenikmatan apa yang disebut kenikmatan yang penuh berkah, yaitu kenikmatan yang kita peroleh di tengah ketaatan kita kepada Allah, dan pada saatnya kita bisa menghindar dari kemaksiatannya kita kepada Allah di dalam peroleh kenikmatan itu. Ada orang yang mendapatkan kenikmatan tetapi dia enggan menjalankan perintah Allah, bahkan melanggar larangan Allah. Dia sering berfoya-foya dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Jadi, kenikmatan ini akan semakin menjerumuskan dirinya ke dalam kehinaan dan kebinasaan. Sehingga Allah berfirman di dalam sebuah ayat Al-Quran, ya, di dalam surat Al-An'am ayat 44. Ini yang selalu saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, dan mudah-mudahan ini menjadi peringatan juga bagi diri saya. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Nah, ini yang seringkali membuat saya terkesima. Ya, firman Allah yang seringkali membuat saya terkesima karena kata-katanya indah sekali. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Mari kita renungkan. Ada nggak orang yang lupa kepada Allah dengan peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada mereka? Mereka berkelimang harta, semua pintu kesenangan dibuka sehingga seolah-olah semua dicurahkan ke mereka. Mereka begitu gembira, begitu senang dengan apa yang telah diberikan Allah pada dirinya, tapi tidak pernah ingat siapa yang memberikan itu dan tidak pernah ingat untuk bersyukur kepada Allah. Sehingga pada saatnya Allah akan memberikan azab secara tiba-tiba pada mereka, sehingga mereka pun tercengang, terdiam, putus asa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi yang pertama, marilah kita coba untuk kita renungkan. Apakah kita itu telah memperoleh kenikmatan dari Allah itu dalam ketaatan, atau sebaliknya kita peroleh dengan kemaksiatan? Mari kita renungkan. Jangan-jangan ketika kita punya harta itu justru dengan semakin banyak harta yang dimiliki, kita semakin jauh dari Allah, karena kita peroleh harta itu dengan cara yang tidak baik dan tidak benar. Sehingga disitulah kemudian kita akan mendapatkan adab Allah pada saatnya, karena Allah tidak rindu terhadap apa yang kita lakukan. Alhamdulillah min dzalik. Yang kedua yang sering kali saya sampaikan, nikmat itu bisa atau tidak menjadi barokah itu bergantung pada proses yang kita jalani. Nikmat menjadi tidak barokah kalau diperoleh dari jalan yang haram. Harta yang dapat dari korupsi, jabatan yang diraih dengan cara curang ataupun culas. Apapun yang dapat dari jalan yang dilarang oleh Allah, pada akhirnya jalan yang dilalui itu akan menjadikan dia tidak mampu untuk menggapai sesuatu yang datang dari Allah itu untuk memberi manfaat pada dirinya, apalagi mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah kemudian Allah mengingatkan pada kita. Yang pertama tadi telah mengingatkan pada kita, jangan sampai kita mendapatkan
kenikmatan dalam kemaksiatan, di tengah kemaksiatan, sehingga ada orang yang dengan bangga mengatakan luar biasa, hari ini saya dapat harta yang banyak. Karena apa? Saya bergaul dengan para penjudi, saya bergaul dengan para koruptor, sehingga saya mendapatkan cipratan, dalam bahasa Jawa itu percikan harta para koruptor itu. Alhamdulillah, itu bukan kenikmatan yang harus kita syukuri. Apalagi ketika kita peroleh kenikmatan itu dengan cara yang tidak halal, dengan cara korupsi. Nah, kita itu tidak perlu kemudian mengatakan alhamdulillah, karena disitulah sebenarnya kita berpeluang untuk mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam sebuah firman-Nya yang sangat terkenal pada surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tutlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil itsm. Jadi ini ada kata-kata litakulu fariqam min amwalin nas bil itsm wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu makan harta sebagian yang lain di antaramu dengan cara yang batil, dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak benar. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hati, supaya kamu dapat makan sebagian daripada harta benda orang lain dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Saya pernah ditanya tentang kasus pertanahan ada di Sentul, yang ada di tempat-tempat lain. Saya katakan, istaftiqan, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah kita mendapatkannya dengan benar atau tidak, atau kita justru mendapatkannya dengan cara merampas ke orang lain. Saya tidak akan mengatakan siapa yang benar, siapa yang salah. Istaftiqan, tanyakan pada hati Anda sendiri. Dan saya selalu mencermati peristiwa-peristiwa itu, dan kemudian saya renungkan, apakah selama ini saya sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah itu dengan cara yang benar atau tidak. Yang kedua, jangan pernah kita mendapatkan nikmat dengan jalan yang haram, dengan proses yang haram. Dan yang ketiga, seringkali kita mengalihkan urusan akhirat dan terlalu sibuk dengan urusan dunia. Padahal yang seharusnya kita lakukan adalah terbalik. Ingatlah urusan akhirat. Meskipun dengan urusan akhirat itu kita tersibukkan untuk hanya ingat urusan akhirat, sehingga urusan dunia itu seringkali kita lupakan. Jadi kalau kita harus memilih mana yang lebih penting, tentu saja urusan akhirat itu yang terpenting di antara yang penting. Sehingga dunia itu hanya kita jadikan sumbatan untuk menuju kebahagiaan di akhirat. Meskipun kita juga tidak boleh melupakan sama sekali, ya. Dan Allah tentu saja menegur dengan cara yang halus. Tapi sebaliknya, jangan karena kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, kita lupa urusan akhirat. Dan masih banyak itu ayat-ayat yang bisa saya sampaikan itu dalam bahasa saya itu, yang seringkali selalu saya sampaikan dalam bahasa yang sederhana. Misalnya, kalau kita itu bicara tentang masalah urusan dunia dan urusan akhirat, Allah sudah pernah menegur diri kita, antara lain di dalam surat Al-Qasas. Di dalam surat Al-Qasas itu teguran Allah itu luar biasa. Dan saya selalu mengatakan itu cara Allah menegur kita dengan teguran yang sangat indah, tapi penuh makna. Wabtaghi fima ataqallahu dara akhirah la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini satu teguran dari Allah. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat, tapi jangan pernah kamu lupa bagian duniamu. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kadang-kadang orang ada yang asyik untuk urusan akhirat, dia lupa urusan dunia, bahkan melakukan tindakan yang tidak dibenarkan di dunia itu pada saat dia
tidak ada dunia, sehingga perolehan kehidupan dunianya nol. Nah, ini yang harus juga dikoreksi. Banyak orang yang terlalu asyik dengan urusan akhirat, sholatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, tapi dengan cara itu dia justru terjerembab untuk bisa membuat dirinya terpuruk dalam kehidupan dunia. Kemudian yang keempat, jaga diri dari sikap tamak. Ketika kita itu bersikap tamak, rakus, kita harus khawatir, karena pada saatnya harta itu tidak akan memuaskan diri kita. Kita selalu akan merasa kurang atas segala kenikmatan yang kita peroleh dari Allah. Pikiran kita hanya akan selalu ingin menumpuk harta hingga lalai dan bisa mendustakan ayat Allah. Dan ini yang pernah ditegurkan oleh Allah di dalam sebuah firman-Nya yang bisa kita baca nanti. Bagaimana Allah betul mengingatkan kita semua dengan ayat-ayatnya itu. Salah satu ayat yang sering saya baca itu adalah ayat yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Sekali lagi berkah, ziyadatul khair, tambahan kenikmat dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka itu. Karena ini kalau kita bicara negeri kita, kekayaan alam negeri kita itu kan melimpah. Tetapi kenapa masih banyak orang miskin di negeri kita? Nah, satu kemungkinannya karena kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Kita sulit untuk mendapatkan kenikmatan itu karena apa? Keimanan kita dan ketakwaan kita perlu kita pertanyakan. Banyak rezeki yang melimpah tetapi tidak ada berkah dari Allah. Karena apa? Karena banyak orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka meskipun banyak harta, justru banyak adab Allah yang didapatkan oleh orang yang banyak harta itu. Saya masih ingat cerita-cerita teman saya yang pernah ke Papua. Wah, luar biasa itu. Sumber daya alamnya luar biasa. Tetapi kenapa sumber daya alam yang sebegitu banyak itu tidak melahirkan kesejahteraan bagi rakyat? Jangan-jangan itu karena kita masih suka lupa, masih sering lupa kepada Allah. Jangan-jangan kita lupa bersyukur kepada Allah. Jadi selama kita masih suka melanggar syariat Allah, lalai untuk mendekatkan diri kepada Allah, terlalu cinta pada dunia, enggan untuk berinfak, maka selama itu pula tidak akan ada keberkahan atas apa yang kita miliki. Sebaliknya, dengan menekankan sifat qanaah, mensyukuri segala pemberian Allah dan tidak kecewa dengan apa yang tidak kita dapatkan, kita akan selalu mendapatkan ketenangan dan insya Allah kita akan selalu mendapatkan naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jauhi sikap tamak, jadilah orang yang bersiap qanaah, selalu bersyukur kepada Allah dan jangan pernah kecewa dengan apa yang belum kita dapatkan dari Allah, karena Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk diri kita, sehingga apa yang kita dapatkan itu harus kita persepsi sebagai pemberian dari Allah yang terbaik, sehingga kita semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kelima, jangan pernah kita menyukai kesia-siaan dan kemaksiatan. Salah satu penyakit yang sering menimpa manusia itu penyakit duniawi yang disebut dengan alwan. Hubbud dunia waraka karahiyatul maut. Hubbud dunia karahiyatul maut itu sesuatu yang harus kita renungkan betul. Bagaimana kecintaan kita pada dunia itu membuat kita itu enggan untuk meninggalkan dunia karena terlalu mencintai kehidupan dunia. Hanya dunia yang bisa menjauhkan kita dari keberkahan dan keridhaan Allah adalah masih sukanya kita melakukan kesia-siaan dan kemaksiatan. Padahal kita sudah tahu bahwa dosa dan pahala itu terletak pada ketika kita berbuat sesuatu. Allah sangat memuji sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita amalkan ketika sesuatu itu kita lakukan dengan sesuatu yang melanggar aturan Allah. Kali lagi, sesuatu yang kita lakukan dengan cara melanggar Allah, melanggar
larangan Allah itu tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi kita, dan justru akan menjauhkan diri kita dari keberkahan, sehingga nilai tambah dari sesuatu yang kita dapat dari Allah itu tidak akan pernah kita peroleh. Ziyadatul khairnya tidak akan pernah kita peroleh. Sehingga Allah mengingatkan, wala tat'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk in fa'alta fa innaka idzam minal zalimin. Janganlah kamu menyembah apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat seperti itu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang yang zalim. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, masih banyak hal yang bisa saya sampaikan. Tapi sekali lagi, mari kita mencoba untuk mengerti apa yang diberikan Allah itu akan punya nilai tambah ketika kita gunakan dalam rangka untuk taat kepada Allah. Harta yang kita peroleh dari Allah, kita kembalikan kepada Allah dengan sedekah yang kita lakukan dengan ikhlas karena Allah. Ilmu yang diberikan Allah kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita amalkan dan kita sebar. Untuk memiliki anak-anak yang soleh, anak-anak yang selalu mendoakan diri kita, dan ketika menjadi anak, jadi anak yang selalu mendoakan kedua orang tua kita dengan kesalehan kita, dengan akhlakul karimah kita. Sehingga anak yang berkah, anak yang penuh berkah itu bukan anak yang sukses untuk urusan duniawi, tapi anak yang selalu bisa berbakti kepada orang tua karena akhlaknya yang terpuji. Banyak orang yang lupa bahwa kita itu punya peluang untuk bisa menjadi orang yang mendapatkan berkat dari Allah dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadilah anak yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan selalu beribadah kepada Allah, sehingga akhlak mulia kita akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita, dan pada saatnya kita doakan orang tua kita, sehingga orang tua kita pun akan mendapatkan nilai yang baik dari apa yang kita ucapkan dalam doa-doa kita. Dan bahkan tidak hanya dengan doa lisan, kesalahan kita itu sebagai bagian dari amal soleh orang tua kita, karena orang tua kita telah mendidik diri kita dengan pendidikan yang terbaik. Jadi ketika kita punya ilmu, jangan pelit untuk berbagi, karena ilmu itu bukan sesuatu yang tiba-tiba datang pada kita, tetapi itu pemberian dari Allah yang perlu kita syukuri, antara dengan kita amalkan untuk kebaikan, dan kita sebarluaskan dimanapun dan kapanpun kita berada, pada siapapun kita bisa berbagi. Dan ketika kita punya harta, mari kita gunakan harta kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sombong dengan perolehan harta kita. Dan pada saatnya ketika kita menjadi orang kaya, justru dengan kekayaan kita itu kita akan semakin bersikap rendah hati untuk selalu bisa menggunakan kekayaan kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu menjadi nikmat yang penuh dengan berkah, karena kita tahu bagaimana menggunakan nikmat itu dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah. Dan jangan sampai dengan nikmat yang semakin besar kita semakin jauh dari Allah, sehingga nikmat-nikmat itu tidak membawa berkah bagi diri kita, dan semakin akan memberikan peluang kita untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Sekali lagi, kita gunakan semua kenikmatan Allah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah kepadanya, dan kita gunakan semua itu dalam rangka untuk beramal soleh, sehingga Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan, sehingga kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan Allah itu menjadi kenikmatan yang penuh berkah, penuh dengan nilai tambah, penuh dengan sesuatu yang akan memberikan sesuatu yang lebih baik pada diri kita, sehingga kita tidak hanya berpikir tentang bagaimana mencari nikmat Allah, tapi mendapatkannya, dan pada saat ketika kita mendapatkannya, kita akan bisa menggunakan kenikmatan itu untuk semakin membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.